Teman-teman, kita mulai aja ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, untuk acara hari ini kita kembali lagi di KOD pertemuan kedua ya teman-teman. Kali ini tetap dengan pemateri yang sama, yaitu Kang Gagas Sangga Pratama. Dan materi kali ini ada analisis kebutuhan dan perancangan database. Sebelumnya buat teman-teman tetap patuhi tata tertibnya ya, yaitu dengan on cam pada saat acara dimulai, dan jika nanti ada pertanyaan boleh disampaikan jikalau ada ininya ya, ada sesinya. Nanti ada sesi pertanyaan yang akan dibuka oleh pemateri. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh langsung tanyakan dengan ketentuan tertentu ya. Kita mulai aja ya acara pada hari ini di KOD pertemuan kedua dengan tema analisis kebutuhan dan perancangan database. Kita serahkan aja ke pemateri kita, yaitu Kang Gagas Sangga Pratama. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Teh Erika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Gagas Sangga Pratama, di acara DIKOD. Di pertemuan pertama kemarin, kita sudah membahas mengenai apa itu Code Igniter, Bootstrap, XMPP, dan Text Editor. Dan kita juga sudah mencoba untuk mengkonfig Code Igniter di localhost. Pertemuan kedua ini kita coba akan menganalisis kebutuhan dari web company profile yang akan kita buat, termasuk perancangan database-nya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau langsung nanya dulu ke teman-teman, kira-kira fitur dari web company profile itu apa saja? Barangkali ada yang bisa menjawab, mangga dipersilakan. Nah, boleh untuk teman-teman yang bisa jawab dari siapa aja, boleh dijawab ya pertanyaan dari Kang Gagas. Saya nggak tahu. Gimana teman-teman, ada yang bisa jawab nggak? Boleh menjawab. Izin menjawab. Mangga. Kalau setahu saya ya, yang ada fitur di company profile tuh contohnya seperti login kan? Login, oke. Authentication ya, boleh. Terus selain login dari teman-teman, ada lagi?
Kalau nggak ada, kita next ke slide kedua. Ini merupakan beberapa fitur atau modul yang akan kita siapkan pada company profile ya, web company profile. Yang pertama betul, Teh Selva, terima kasih. Ada login ya, untuk authentication, untuk masuk ke dalam dashboard website. Nah, ini digunakan untuk admin website, mengelola antara lain. Yang kedua ada berita ya, tampilkan dan mengelola data berita. Yang ketiga ada galeri, menampilkan dan mengelola data dokumentasi. Dokumentasi di sini maksudnya bisa itu dokumentasi foto kegiatan ataupun portfolio yang kita punya ya. Lalu yang ketiga ada profile. Profile ini mengelola dan menampilkan data profil, contohnya tentang visi misi, struktur organisasi dan lainnya. Terus yang terakhir ada kontak yang menampilkan dan mengelola data kontak. Nah, dari beberapa modul atau kebutuhan yang kita sudah analisis ini, selanjutnya ada analisis database. Yang pertama, kira-kira saya mau nanya lagi ke teman-teman, kalau kita punya fitur seperti login, berita, galeri, profile, dan kontak, kira-kira table apa di database yang kita butuhkan, Mangga? Mangga buat teman-teman yang tahu jawabannya, langsung aja ya jawab. Nggak usah malu-malu, nggak usah ragu, pokoknya mah langsung aja jawab. Username, password. Mangga, siapa dulu? Sok Mangga. Siapa tadi tanya? Username, password. Oke, kalau dari Reza ya? Atau Iya kan? siapa tadi? Oke. Kang Reza, username password itu termasuk ke dalam table mana, Kang? Username password kan itu field ya, atau kolom kebutuhan untuk login atau authentication. Nah, Ke kalau ya, mangga Kang Reza. ke tabel user. Oke, ke table user ya. Selain username dan password di table user, kira-kira ada apa lagi, Kang Reza? Kalau seumpama Kang Reza menjadi developer, full stack developer, dan ingin membuat suatu website company profile dan butuh table user di database web company profile itu, kira-kira apa saja selain username dan password? Nama pengguna, mungkin email. Email, nama pengguna, ya, cukup, atau ada lagi? Cukup mungkin. Oh, cukup, oke. Terima kasih Kang Reza ya. Terus ada lagi untuk yang kedua berita. Kira-kira dari table berita apa saja yang kita butuhkan? Enggak, yang bisa menjawab boleh jawab. Teman-teman. Judul berita. Kang Reza lagi nih yang mau jawab. Sok Mangga. Nggak apa-apa, Kang Reza aja. Itu di kolom chat ya ada tuh. Oh iya, ini di kolom chat Alvin ya, Kang Alvin. Oke, dari Kang Alvin ya. Ada no HP. No HP itu di mana nih? Login ya mungkin ya. Foto, judul berita, Insta. Oke, untuk Kang Alvin terima kasih. Di table berita ada foto, judul berita, isi berita ya. Oke. Yang ketiga ada galeri, mangga dari teman yang lain barangkali. Dari Kang Kevin, table berita ya, ada judul, info terupdate, tanggal update, foto.
Oke, boleh. Sekarang yang galeri, enggak? Oke, Kang Alvin lagi. Foto, nama tempat, deskripsi. Ini untuk tabel yang mana, Kang Alvin? Foto, nama tempat, deskripsi. Yang galeri, oke. Makasih, Kang Alvin. Yang lain, untuk yang profile, kira-kira di table profile, apa saja yang kita butuhkan? Izin menjawab, Kang. Enggak, Kalau buat di profile, ya. nama profile, terus ID profile, foto profile, sama tempat tanggal lahir, kayak gitu gini. Tempat tanggal lahir sama udah sih, kayak gitu, Kang. Oh, siap. Dan ini profilnya itu bukan profil pengguna ya, akan tetapi profil dari web company profile tersebut. Di sini menjelaskan bahwa profil itu menampilkan dan mengelola data profil. Nah, contohnya visi misi tentang seperti itu, Kang Arif ya. Oke, Oh, siap, Kang. ya. Ada lagi? Mungkin itu Kang Gagas di kolom chat. Banyak yang menjawab juga ya. Web, copyright, alamat, ID, foto, dan kita Kang Syafiq, ID kita, nama kita, jenis kelamin. Ini Kang Syafiq untuk tabel apa, Kang Syafiq? Oke, terus selanjutnya, terima kasih ya yang udah jawab. Bagus. Yang terakhir ada kontak. Kira-kira di tabel kontak butuh apa saja? Enggak. Dari Kang Ezra ya, data diri profil dari kontak. Nah, contohnya apa saja, Kak? Data diri profil itu. Kontak person, CS, mail, oke, Kang Faizal, mail. Terus selain email, company, kontak person, dan Kang Fauzan ya. Oke, terima kasih teman-teman ya yang udah jawab. Dan oke, nah di slide selanjutnya ini akan coba saya tampilkan beberapa kebutuhan dari analisis kebutuhan yang kita buat ya. Nah, yang pertama ada di perancangan database. Yang pertama untuk pengguna ya, table user. Kita namanya table user, kita namanya table user ya. Kita sepakati di sini untuk pengguna table user. Yang pertama ada atribut ID ya. ID ini tipenya integer, panjangnya 11, lalu dengan keterangan primary key atau kunci utama. Atau primary key ya, kunci utama. Lalu yang kedua ada username, datanya varchar, panjangnya keterangannya default, tipenya not. Lalu yang ketiga ada nama, nama ini tipe datanya varchar 80, default, defaultnya non. Lalu ada email, email tipe dengan tipe data varchar, panjangnya 80 juga, keterangan defaultnya 6. Lalu ada password, password tipenya varchar, panjangnya 32 karena nanti kita akan coba enkripsi dengan encrypt MD5 ya. Keterangannya default.
Lalu ada avatar untuk foto profile. Tipe datanya varchar 32, kita encrypt juga. Keterangannya default, defaultnya non. Lalu ada create, tipenya ada date time, panjangnya nggak ada ya karena di date time. Keterangannya default, current timestamp ya. Jadi setiap ada data masuk, otomatis si database itu ambil waktu dari data pas kita input. Lalu ada update, tipe datanya datetime sama default current timestamp, tapi dengan atribut on update. Jadi database akan update waktu update ini berdasarkan data kapan diubah. Ini untuk kebutuhan table user. Dari sini ada yang ditanyakan barangkali, Mangga? Izin nanya, Kang. Boleh. Dengan siapa, Kang? Siapa? Nama saya Alvin. Oh, Alvin. Ya, Mangga. jadi gini, Kang, kalau yang dimaksud dengan panjangnya itu panjang gimana, Kang? Yang itu habis data itu loh. Oke, ya, makasih Kang Alvin. Nah, jadi panjang di sini adalah panjang karakter ya. Misal username di sini tipenya varchar 30, berarti panjang karakternya adalah maksimal 30 dengan spasi. Seperti itu kurang lebih Kang Alvin. Apakah terjawab? Terjawab, Kang. Boleh dicontohin, Kang? Contoh yang ID 11 itu. Oh, Gimana? ID 11. Ya. Nah, kalau ID integer 11 ini berarti panjang ID-nya 11 ya, 11 karakter. Jadi misal web company profile ini ada 1000 pengguna nih. Berarti kalau 1000 kan hanya 4 ya, 4 karakter. Berarti panjangnya bisa sampai kurang lebih seperti itu, Kak. Kalau ada salah boleh dikoreksi ya dari teman-teman. Oh, siap, Kang. Makasih, Kang. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Kang, perbedaan dari username dan nama apa ya? Oke, Kang Fauzan ya. Untuk username ini nanti kita sepakati ya setelah kita mulai coding, kita akan login menggunakan username atau email ya. Jadi di sini di rancangan saya ini username ini akan kita gunakan ketika kita login ya menggunakan username dan password. Akan tetapi kalau nama itu nama lengkap kita ya yang akan tampil di profile. Email itu nantinya akan kita gunakan untuk ketika kita lupa password, kita bisa reset password melalui email itu. Kirim password barunya melalui email. Kurang lebih seperti itu, Kang Fauzan. Apakah terjawab? Ya, terima kasih, Kang Fauzan. Ada lagi? Enggak, dari teman-teman. Kang Reza, apakah sudah cukup dengan pembatasan di dalam database atau di front end itu harus baik dibatasi juga? Maksudnya gimana ya, Kang Fauzan? Pembatasan di dalam database. Oh, ya, ya, ya. Eh, Menurut saya cukup ya Kang Fauzan karena jika di front end-nya teksnya lebih juga pasti akan terpotong. Tapi itu mangga balik lagi ke masing-masing apakah akan dibatasi di front end-nya atau enggak. Paling nanti di front end ya data yang sifatnya harus diisi kita kasih atribut required aja seperti itu Kang Reza. Ada lagi? Ya sama-sama Kang Besta. Mangga dari yang lain. Kalau Kang Fauzan ya. Kang, atribut avatar itu untuk apa ya? Oke, Kang Fauzan. Atribut avatar itu untuk foto profil kita ya, Kang Fauzan. Di foto profil akun kita, seperti itu, Kang Fauzan. Sama-sama, Kang.
Kalau tidak ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Di tabel berikutnya adalah ada berita ya, kita sepakati dengan nama TBL_berita. Nah, di tabel berita ini ada beberapa atribut ya. Yang pertama ID, tipenya integer. Lalu yang kedua ada ID user, tipenya integer, panjang 11, keterangannya foreign key. Jadi ID user ini kunci tamu ya, mengacu ke table user. Nanti kita join dengan table user, di mana di table user ini nama atributnya adalah ID. Lalu yang ketiga ada judul dengan tipe data varchar, panjangnya 255, keterangannya default, non. Lalu ada konten di sini tipe datanya teks ya, atau bisa juga long text. Lalu ada image ini sebagai thumbnail ya, thumbnail dari artikel kita, tipenya varchar, panjangnya 32 karena nanti akan kita encrypt file name-nya. Lalu yang selanjutnya script sama datetime dengan keterangan default, current timestamp, dan yang terakhir ada update. Data datetime panjangnya tidak ada ya karena datetime, keterangan default, current timestamp, lalu dengan atribut on update. Nah, di tabel berita ini apakah ada pertanyaan? Mangga dari teman-teman boleh ditanyakan. Gimana buat teman-teman? Apa ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Kang? Izin bertanya, Kang. Mangga. Kang siapa ini? Perkenalkan, nama saya Arif dari Oh, Himatit. Mangga, Kang Arif. Kalau cara kan tadi katakan ada join tabel ID user, join dengan tabel user. Nah, itu tuh caranya gimana ya, Kang, buat ngejoinnya? Oke. Terima kasih, Kang. Sama. Untuk ID user ini, atribut ID user ini nanti akan kita join dengan table user. Nah, join-nya itu adalah dari model ya, di model pada set company profile kita di code igniter. Jadi nanti di model kita coba joinkan untuk mengambil nama dari table user ya. Jadi nanti di artikel itu terlihat siapa yang posting artikel tersebut. Kira-kira seperti itu, Kang Arif. Apakah terjawab, Kang Arif? Terjawab, Kang. Terima kasih. Sama-sama. Kang Kang Syafik. izin bertanya. Oke, mangga, tes. Untuk yang image itu kan panjangnya 32. Tadi itu apa ya, Kang? Kurang terdengar, maaf sebelumnya. Oke, untuk nama atribut image ini adalah thumbnail ya, atau gambar yang ada pada artikel kita. Tipe datanya varchar, panjangnya 32 karena nanti file name dari gambar yang kita upload akan disimpan di database dan kita encrypt namanya jadi MD5. Jadi misal namanya dokumentasi strip_record.jpg. Nah, nanti ketika diupload tidak jadi dokumentasi strip_record.jpg tapi terencrypt ya namanya. Seperti itu, saya coba ya. Apakah terjawab ya? Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Dari Kang Syafik. Kang, apa perbedaan dengan P dan K? Cara Oke. Perbedaannya ya, kalau primary key itu sifatnya unik ya. Jadi primary key pasti kita butuhkan di setiap table ya, karena harus memiliki salah satu atribut yang bersifat unik. Kebutuhannya untuk apa? Untuk proses edit dan delete data biasanya. Jadi unik itu misal ID-nya karena integer ya, menggunakan angka 1, 2, 3 seperti itu. Jika kita menghapus data dengan ID 1, maka data selanjutnya yang kita input tidak satu lagi, Kang Syafik ya, akan tetapi 2, seperti itu, Kang. Nah, itu untuk primary key. Nah, untuk foreign key adalah kunci tamu. Nah, kunci tamu ini
boleh sama ya, karena yang posting, yang membuat artikel dalam di sini kasusnya di tabel berita itu tidak hanya satu user, akan tetapi bisa 2 atau 3 bahkan lebih ya, seperti itu kurang lebih Kang Syafiq ya. Lalu bagaimana cara menentukan keterangan? Nah, untuk keterangannya nanti pas kita implementasi di database ya setelah ini, itu hanya kita mengubah di ID user ini, atribut ID user ini sebagai indeks ya. Nanti untuk join-nya kita menggunakan model pada query di kode igniter yang kita buat kurang lebih itu Cantik ya. Jadi Kang Fauzan, kenapa untuk judul harus panjang Kang karakternya? Oke, untuk judul ini bisa disesuaikan ya sama teman-teman. Kenapa harus kita kasih 255 ya? Karena kasusnya di sini kita nanti membuat company profile sebuah perusahaan. Jadi kita developer mempunyai klien ya dari instansi atau yang lain. Nah, kan kalau kita yang ngebuat, nanti kita tahu nih judulnya harus serelevan apa, seberapa panjangnya. Akan tetapi kadang ada kasus di lapangan admin atau operator website tersebut tidak memikirkan judul seperti itu. Jadi kita batasi 255 kurang lebih seperti itu Kang Fauzan, agar tidak terlalu panjang ya, dan nanti ini pengaruhnya ke SEO ya, atau Search Engine Optimization di pencari seperti Google itu. Kang Fauzan, apakah terjawab? Sama-sama Kang Syafiq. Kang, apa alasan data image di-encrypt ke Kang? Oke. Alasannya ya, saya sendiri sering menjadikan upload image ya, file name-nya menjadi MD5 ya, kita encrypt karena yang pertama tidak ada gambar yang error ya, pasti gambar semua tampil karena akan di-rename oleh sistem secara otomatis tanpa spasi, tanpa strip dan lain-lain. Nah, ketika kita tidak menerapkan MD5 ini, nanti seperti tadi ya, ketika operator tidak tahu asal upload seperti itu, namanya misal ada spasinya nih, Discord spasi kode igniter.jpg, nanti pas diupload jadi tidak tampil karena ada spasinya. Nah, makanya kita di sini encrypt MD5 kurang lebih seperti itu Kang Reza. Sama-sama Kang Fauzan. Apakah terjawab Kang Reza? Enggak, dari yang lainnya juga, kalau ada yang mau tanya boleh dipersilakan. Kang, apa boleh dari primary key tipe datanya dari varchar Fauzan? Oh, nggak bisa Kang Fauzan, karena primary key itu syaratnya integer. Jadi nanti kita coba ya, misal kita membuat ID dengan tipe data varchar, lalu kita jadikan sebagai primary, apakah database-nya mau atau enggak? Pasti nggak mau, karena harus tipe datanya integer, kurang lebih seperti itu Kang Fauzan. Ada lagi? Mana? Siap, sama-sama Pak. Ada lagi? Kalau enggak, kita ke rancangan database di tabel berikutnya. Nah, di ketiga ini ada galeri ya. Kita sepakati dengan nama TBL Galeri. Nah, di tabel galeri ini yang pertama ada ID dengan tipe data sama ya, integer, panjangnya 11, primary key. Lalu yang kedua ada ID user, integer, panjang 11, foreign key atau kamu. Maju ke table user ID ya, nama atribut ID. Lalu yang ketiga ada judul, varchar dengan panjang 255. Judul ini judul kegiatan ya, atau nama portfolio yang upload nantinya. Lalu yang selanjutnya ada image.
varchar juga 32 karena kita encrypt. Lalu yang terakhir ada create dengan tipe datetime, panjang tidak ada ya karena datetime. Lalu dengan keterangan default current timestamp. Di table galeri ini apakah ada yang ditanyakan maka dari teman-teman? Enggak, buat teman-teman. Kalau ada yang ditanyain, langsung aja ya, tanyain. Oke, kalau di table galeri cukup jelas, dari Kang Cepi. Kak mau nanya, kalau yang image diubah panjangnya jadi 255, bisa nggak Kang? Enggak Kang Cepi, boleh, bisa ya, jadi 255 untuk image. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan ya, karena ini akan makan space kita ya, kalau 255. Tapi sesuaikan aja boleh, 255. Tapi terlalu banyak sih kalau 255. Bagusnya emang di encrypt 32. Itu Kang Cepi. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita next ya di table berikutnya. Ada table profile ya. Di table profile ini ada beberapa atribut ya. Yang pertama ada ID, sama dengan integer ya, 11. Keterangannya primary key, lalu ada ID user, join dengan table user, tipenya integer, panjangnya 11. Lalu ada judul, itu tipe datanya varchar, panjangnya 255, keterangannya defaultnya non. Lalu ada konten, tipe datanya teks, panjangnya tidak ada karena teks, atau long text juga bisa, keterangan default non. Lalu ada sloop, dengan tipe data varchar, panjangnya 32, keterangannya default non. Lalu ada create, dengan tipe data datetime, keterangannya default current timestamp ya. Lalu ada yang terakhir update dengan tipe data datetime juga sama dengan keterangan default current timestamp and ditambah atribut ya dengan atribut on update. Di table profile ini apakah ada yang ditanyakan? Maka persilahkan. Kang Alvin, Kang Alvin Afif Farham. Kang, sloop itu apa? Oke. Sloop ini nanti digunakan untuk URI segment ya, atau untuk URL ketika pengguna atau visitor atau pengunjung mengunjungi website kita ya, khususnya di menu profile. Jadi misal kita punya profile dengan visi dan misi ya.
Nah, nanti selupnya itu isi strip dan strip misi. Seperti itu kan kegunaannya. Jadi untuk mempercantik URL juga ya. Nah, kaitannya dengan SEO juga nanti, atau Search Engine Optimization pada search engine ya, seperti Google, Bing, dan lainnya. Kurang lebih seperti itu, Kang Alvin. Ada lagi dari sama-sama Kang Alvin. Oke, maaf Kang, boleh diulang bikin awalnya? Oke, Kang Ezra ya. Jadi selup ini digunakan untuk user segment ya, atau alamat profil kita nanti. Contohnya kita akan membuat profil dengan isi dan misi ya. Nanti selup itu akan kita isi menjadi isi strip dan strip misi. Nah, kaitannya dengan search engine ya, SEO atau search engine optimization. Kaitannya dengan itu, jadi nanti visitor mudah ya mengunjungi profil kita, tahu misalkan domainnya adalah domain.com/profile/isi strip dan strip misi, jadi tahu gitu pengunjung bahwa ini halaman visit. Kurang lebih seperti itu Kang Ezra. Sama-sama. Gimana teman-teman? Udah cukup? Apa masih ada yang ditanyain? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Cukup mungkin Kang Gagas? Oke, kalau cukup, selanjutnya ada table kontak. Di table kontak ini ada beberapa atribut yang kita butuhkan. Yang pertama ada ID dengan tipe data integer masih sama, panjang 11, keterangannya primary key. Lalu ada nama dengan tipe data varchar panjang 80. Lalu ada email dengan tipe data varchar panjang 255. Lalu ada subject tipe data varchar panjang 80. Selanjutnya ada pesan dengan tipe data teks. Lalu ada clip dengan tipe data datetime, keterangannya default current timestamp. Nah, ini kebutuhan field ya, atau kolom dari table kontak. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Maka bertanya. Ayo teman-teman, boleh nanya ya, boleh on mic, on cam, atau lewat chat juga boleh. Jangan malu-malu. Kita di sini discuss ya. Jadi Iya. kalau dari saya ada yang kurang, teman-teman boleh nambah. Seperti itu. Kalau ada yang tanyakan, tanya. Cukup ini teh, nggak ada yang nanya. Ya. Lanjut keren Kang Gagas. Nah, ada gini. Oke, dari Kang Selfie. Terima kasih Kang Selfie ya. Kang, untuk teks kenapa tidak ada panjang font? Nah, kalau tipe teks itu ya, emang tidak ada lengthnya ya, karena teks tidak terbatas Kang. Jadi selain teks juga ada long text ya. Long text itu juga tidak ada batasan untuk panjang karakternya. Kurang lebih seperti itu Kang Syafiq.
Nah, Kang, apa itu subjek? Ya, Kang Ezra ya. Nah, subjek ini ya di eh, kontak halaman kontak ya atau halaman kami nanti itu ada kolom nama ya diisi dengan nama pengunjung, lalu ada email pengunjung ya, ada subjek. Subjek itu kebutuhan kita memberikan kontak ya atau admin website, kebutuhannya itu apa, misal melaporkan book atau ada kebutuhan lain ya, lalu pesannya apa seperti itu. Ada lagi bangga? Punten Kang, izin bertanya. Ada ada suaranya. Oh enggak, Arif. Ini mau nanya, namanya masih Arif dari Himatip, mau nanya yang keterangan itu kan ada default current underscore timestamp. Nah itu teh fungsinya buat apa ya, Kang? Yang current underscore timestamp. Makasih. Oke Kang Arif, makasih. Untuk create ya ini dengan tipe data datetime, keterangannya default current time ya. Maksudnya itu sistem ya akan otomatis membuat waktu ya, waktu di mana data itu diinput kan. Jadi nanti waktunya nggak usah kita atur manual. Misal si A nih data ya, terus dari script PHP kita, dari script codeinator kita, dari sistem kita kasih variabel misal waktu, date, YMD sama HIS gitu ya, ada for second sama detik gitu ya. Nah itu nggak usah kayak gitu Kak. Jadi itu mempersingkat kita dalam membuat program juga ya. Jadi nanti waktu itu di-generate otomatis oleh sistem SQL kita ya, oleh KPMyAdmin. Seperti itu Bang Arif ya. Baik Kang, terima kasih. Sama-sama Kang Arif. Nah, ada lagi dari teman-teman panitia kalau mau nanya mangga boleh. Kang Anggi, Kak, Kang Rafli, Teh Erika, Teh Selva, boleh. Oke, kalau nggak ada, nah kita coba masuk ke database ya. Kita coba perancang database secara real. Oke, yang pertama kita buka XMPP ya. Pastikan sudah di start, teman-teman. Yang buka laptop, yang sudah install alat dan bahan ya, seperti XMPP, VS Code, enggak boleh buka. Terus kita start, pastikan action ini muncul tombol stop ya. Ini artinya udah kita start ya untuk Apache dan MySQL. Selanjutnya kita buka browser. Ya, sorry. Kita ketikkan localhost/phpMyAdmin di browser ya.
Ini untuk membuka database kita. Di sini menggunakan PHP MyAdmin untuk DBMS-nya. Selanjutnya kita enter. Nah, ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah coba untuk membuat database ya, dengan nama dbdcode. Teman-teman kalau belum buat ya, teman-teman bisa dari halaman utama ini, teman-teman klik new sebelah kanan ya paling atas, terus di database-nya teman-teman ketik aja db_code lalu fit. Nah, karena saya sudah buat, kita klik dbdcode, lalu yang pertama kita lihat di slide ya apa yang kita butuhkan. Yang pertama ada tbl user. Kita butuh 8 ya, 8 admin. Kita kasih tbl user, lalu 8 number of column, lalu untuk selanjutnya kita masukkan ya, yang pertama ID, lalu yang kedua username, email, password ya. Username, nama, email, password, kode avatar, create, ada update. Nah, ID ini ya, kita lengthnya atau panjangnya plus dengan tipe data integer, lalu kita jadikan sebagai primary key ya, kita centang yang A_i ya, atau auto increment. Nah, ini sudah otomatis menjadi primary. Di tag ini sudah menjadi primary. Lalu yang kedua ada username ya. Username ini tipenya varchar 30. Lalu yang ketiga ada nama varchar 80. Varchar 80, lalu email varchar 80. Selanjutnya ada password varchar kedua. Lalu ada avatar varchar kedua benar. Lalu ada create, kita cari yang date time create, lalu ada update date time juga ya. Nah, di sini khusus untuk create dan update ada keterangan default, current timestamp, dan yang satunya default ada atribut on update ya. Nah, di sini ini ada default ya, teman-teman. Di sini ada kolom default. Kalau ke bawah di bagian create, nah ini teman-teman pilih current timestamp. Itu juga update sama ya. Akan tetapi yang update ini teman-teman bisa tambah nih di bagian atribut. Nah, yang update bawah itu teman-teman pilih yang on update. Setelah semua dibuat, klik save. Nah, ini adalah struktur dari table user ya. Selanjutnya kita buat table berita ya. Table berita ini kita butuh berapa nih? 7 atribut. Klik new di dalam database dbdcode. Kita kan tbl kita banyak ada ID user, full content, user, full content, script update, lalu yang terakhir update. ID ini sama ya seperti tadi, kita klik yang auto increment atau AI, sehingga indeks ini menjadi primary. Lalu ID user biarkan ID plus, ID user integer 11, itu varchar 255, varchar 255,
authentic text, panjangnya dikosongkan saja, image dipindah daftar, kedua, lalu print, scroll ke bawah ya, date time, update juga teman-teman, kita cari yang date time. Lalu di bagian default, print kita turunkan, yang update juga sama, tapi untuk update tadi, bagian atribut kita tambahkan on update. Lalu kita save. Nah, ini adalah atribut dari tabel berita. Nah, di sini pada ID user ya, kita jadikan index. Klik di tabel ID, kolom ID user, sorry. Lalu more index. Oke. Sehingga nanti muncul ya, ada kunci warna kuning. Nah, kuning ini adalah primary, lalu ada kunci warna abu-abu ya. Abu-abu ini adalah foreign key. Dari dua tabel ini, dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Punten Kang, izin bertanya. Enggak. Nama saya masih Arif dari Himatif. Mau nanya, kan itu di ID sama di user kan ada kunci ya, kuncinya ada yang emas sama yang silver. Nah, itu teh apakah ada perbedaan kegunaan atau kayak gimana ya? Makasih Kang. Ya, Kang Arif, untuk ID ini ya dengan kunci warna gold ya, emas. Ini adalah sifatnya primary ya. Jadi primary ini sifatnya unik. Ditambah dengan extra ini auto increment. Jadi ID ini nanti otomatis terisi ketika kita menambahkan data berita ya. Misal ini datanya masih kosong nih, bro. Nah, kita tambah data berita nanti otomatis 1. Selanjutnya kita tambah berita otomatis 2. Nah, kalau ID user ini adalah foreign key ya atau kunci tamu. Ini nanti kita join dengan table user. Jadi ini untuk mengetahui siapa sih yang membuat berita kita, kurang lebih seperti itu, Kang Tip ya, secara simpel. Baik Kang, terima kasih. Sama dari yang lain. Kang izin bertanya. Enggak, siapa? Kang siapa ini? Kang Syafiq dari TIFR PWP. Mau bertanya Kang, kalau semisal bagian tabel ID, terus kan tipenya integer. Kalau semisal lengthnya nggak diisi, kalau semisal dikosongin, apakah nanti akan menjadi seperti teks gitu, kayak apa? Nggak terbatas gitu, apa pembatasannya lengthnya gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Kang Syafiq ya. Kolom ya maksudnya ya, bukan tabel. Kolom ID ini ketika panjangnya dikosongkan, apakah seperti teks, kurang lebih seperti itu ya, pertanyaan dari Kang Syafiq. Nah, kita coba saja Kang. Ya, nah, di sini contohkan ya, di tabel berita ini nanti kita hapus lagi kolomnya. Kita tambahkan satu kolom ya dengan nama setelah ID, dengan nama ID coba. Nah, dengan tipe data integer ya. Lalu kita kosongkan nih panjangnya, lengthnya ya atau values-nya kita kosongkan. Kita save. Oke, setelah kita save, nah, otomatis dia akan 11 Kang Syafiq ya panjangnya karena integer disarankan dari DBMS-nya ini adalah 11. Kurang lebih seperti itu Kang Syafiq ya. Siap, makasih Kang. Ya, sama-sama Kang. Pak, yang lain? Izin bertanya Kang. Kang Muhammad enggak Kang. Izin bertanya Kang, saya Muhammad Ihsan dari Himatif. Perihal ini Kang, yang di tabel berita kan ada on update current timestamp ya, yang di kolom update. Nah itu bedanya sama di create apa ya Kang ya? Kenapa di create nggak dipakein juga sama kayak yang di apa kolom update ini? Oke.
Saya jawab ya, Kang. Kan ya, Iksan ya, oke. Eh, Perbedaannya ya dengan create dan update. Nah, di sini update kok ada current extent ya on update. Jadi di sini create ini ya, kalau create ini akan menggenerate tanggal secara otomatis ketika data berita kita simpan ya. Nah, kalau update ini kita kasih on update current timestamp karena tanggal tersebut akan diupdate secara otomatis oleh sistem ketika berita tersebut diedit dan disimpan. Jadi kalau yang klik kita kasih on update juga nanti tanggalnya berubah, Kang. Tanggal dibuat beritanya kurang lebih seperti itu, Kang Muhammad Ihsan. Apakah terjawab, Kang? Cukup Kang, alhamdulillah terjawab. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Makasih, Kang. Dan lagi kalau nggak ada, kita lanjut ke tabel berikutnya. Ya. Ada tabel galeri ya. Tabel galeri ini kita butuh 5 atribut. ID, editor, itu edit. Kita klik dulu di dalam CB di course. Lalu kita masukkan ya tabel name TBL galeri. Teman-teman juga bisa sambil praktek ya yang lagi on laptop dan sudah menginstal muatan alat yang kita butuhkan. Kita tambahkan di sini saya satu lagi. Sama ada ID, kedua ada editor, oke, panjang plus, kita jadikan otomatis menjadi generik, lalu culture, get time, oke. Coba nah ini adalah struktur tabel dari tabel. Jangan lupa untuk ID user kita jadikan index nomor. Dari tabel user ini ada yang ditanyakan dari teman. Tabel galeri ya, sorry. Dari tabel galeri ini apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita coba ke tabel berikutnya ya. Di tabel berikutnya ada tabel profile. Di tabel profile ini butuh 7 ya, 7 kolom. Kita klik new, kita tambahkan 3. Nama tabelnya TBL profile. Ada ada
keempat ada konten, keenam ada feed, server ini kita jadikan auto income query dengan kelas full star 255, lalu konten text untuk voucher kedua, date time, dan update date time. Lalu defaultnya kita current timestamp dua-duanya, dan yang update kita tambahkan atribut date time. Nah, jangan lupa juga untuk ID user kita jadikan text. Untuk struktur table profile ya. Lalu yang terakhir ada table kontak sama atribut. Table. The ID, the nama, ada email, ada teks, ada pesan, lalu ada teks. Untuk ID ini kita jadikan auto primary ya, nama kita jadikan voucher 255, dan ke voucher nama 80, email 255 ya, nama 80, voucher 255, subjek voucher 80, pesan teks, lalu script date time, dan code-nya step. Ini adalah struktur dari table kontak. Kurang lebih kalau kita masuk ke table decode, nah ini adalah struktur table ya dari database DB decode. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dari teman-teman kalau ada yang boleh ditanyakan ya, karena di pertemuan ini kita hanya menganalisis kebutuhan dan merancang data dari kebutuhan web component profile yang akan kita buat. Nah, insya Allah ya di pertemuan berikutnya kita akan coba masuk ke integrasi template ya, baik itu template admin maupun template content ya, atau home untuk visitor, home atau halaman utama dari web company profile kita. Kak, itu pertanyaannya ada. Ini Muhammad Ihsan ya. Terima kasih Kang Muhammad Ihsan. Tanya Kang, untuk web company profile ini apakah ada tipe-tipenya seperti admin atau user biasa ya? Oke. Karena di web company profile ini kebutuhan kita hanya kita dari kontak profile, jadi kita hanya butuh satu user saja Kang ya. Kecuali kalau ada kesempatan lagi kita bertemu terus kita membuat sebuah sistem ya, sifatnya sistem informasi lebih kompleks, baru di situ nanti kita membuat role ya, dengan role atau hak akses yang bertipe admin atau member atau kurang lebih seperti itu Kang Iksan.
Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba kasih beberapa sampel ya, contoh untuk ke pertemuan selanjutnya, bagaimana cara kita mengintegrasikan template Bootstrap, ya, baik itu untuk halaman admin, menggunakan SP admin, atau halaman sama website. Yang pertama, kita coba masuk ke alat dan bahan. Kemudian di sini ada start Bootstrap SB admin ya. SB admin kita ekstrak ke C, XAMPP, lalu htdocs, record. Nah, di sini kita buat atau di sini saja ya, di ekstrak karena ini sudah ada folder kita ekstrak. Nah, setelah selesai kita masuk C, htdocs, record ya. Ini terbuka kita ganti dengan C admin. Ya, kita ketikkan lokal test record. Nah, ini adalah tampilan sama dengan kode igniter ya. Kita install. Lalu kita open tab, kita tekan /sd admin. Ada tampilan admin ya yang akan kita gunakan ya di pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan sering bermain model controller ya. Klik kode nanti teman-teman dari sini nanti kita pisah ya, mulai dari navbar, sidebar, footer sampai bodinya kita pisah-pisah, dan kita coba membuat beberapa halaman ya untuk kebutuhan yang sudah kita buat tadi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara ekstraknya. Apakah ada yang ditanyakan? Buat teman-teman, sebelum ke penutupan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak, silakan ditanyakan. Remember juga buat absen ya, teman-teman bisa isi dari sekarang untuk bukti kehadiran. Yang udah di-share juga sama panitia di kolom chat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, penutup ya. Kita coba buka file kode igniter kita yang menggunakan text editor. Kemarin kita menggunakan VS Code ya. Kita coba buka dulu, lalu kita buat beberapa model, view, dan controller yang akan kita butuhkan di pertemuan berikutnya. Yang pertama kita buka VS Code-nya dulu. Lalu kita klik application. Nah, teman-teman nanti akan sering bermain di sini, terutama tiga folder ini ya. Yang pertama ada controller, ada model, itu ada view. Nah, tiga folder ini nanti teman-teman akan buka folder ini. Kemudian yang pertama kita buat controller terlebih dahulu untuk halaman backend ya atau admin. Di kanan di folder controller, di file ya, kita namakan dashboard.php. Lalu yang kedua, kita butuh controller untuk halaman utama yang akan ditampilkan untuk pengunjung ya atau visitor. Di kanan new file kita namakan homepage.php. Lalu yang ketiga, kita buat controller untuk kebutuhan authentication ya, login, update profil, dan lain-lain. Kita klik kanan lagi new file, kita namakan out.php. Kita juga akan memisahkan controller untuk membuat berita ya, membuat berita, mengupdate berita, dan menghapus berita. Kita klik kanan lagi di controller, kemudian kita klik new file, kita namakan feed.php. Selanjutnya kita butuh untuk delete ya, klik kanan, lalu new file, kita delete.php. Lalu yang terakhir
kita butuh controller update ya. Klik kanan lagi di controller, lalu new file, kita ketikkan update.php. Nah, ini adalah beberapa controller ya yang akan kita gunakan nanti. Kita ke controller dashboard terlebih dahulu, kita klasifikasikan di sini. Oke. Nah, ini adalah standar kelas dari coordinator ya. Kelas, kita namakan kelasnya sama dengan nama file controller ya. Dashboard extend di controller. Controller ya. Nah, kita namakan seperti ini. Ini untuk dashboard ya. Dan yang page kita namakan PHP class extend controller. Ini untuk yang homepage. Lalu yang ketiga authentication ya atau out. Kita namakan class out extend controller. Lalu yang keempat create, kita buat juga sama kelas create dan controller. Lalu yang berikutnya ada delete, kita namakan kelas delete, kita samakan ya dengan nama file. Lalu yang terakhir ada update, kelas update dan nah ini untuk beberapa controller ya yang akan kita gunakan. Nanti di dalam controller ini kita punya beberapa function, contohnya function intake ya, intake di dalamnya ada itu dan lain-lain. Ini untuk sampel ya, tapi ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya kita buat model ya, dari controller yang kita buat. Nah, modelnya yang kita butuhkan di folder model, kita klik kanan new file, lalu kita buat ya out model.php. Ini untuk controller out ya. Lalu kita buat lagi satu model, klik kanan new file, kita buat homepage.model.php. Nah, nanti semua query yang akan digunakan oleh control page kita taruh di homepage model. Lalu yang ketiga kita tambah lagi dashboard model.php. Lalu ada update ya, update. Nah, untuk model kita hanya butuh 4 model ya. Lalu untuk view ya, untuk view-nya kita coba create folder ya, akan kita pisahkan antara view halaman utama dan view admin panel ya. Kita klik kanan di view, new folder, kita namakan page sama ya, lalu kita klik kanan lagi, kita namakan dashboard. Nah, di dalam view dashboard kita pisah lagi ya antara view dari body dan layout ya. Di dalam folder dashboard kita klik kanan, new folder lagi, dan kasih nama layout. Nah, di dalam folder layout nanti kita buat beberapa file ya. Contohnya kita klik kanan layout, new file, export. Di sini bebas ya teman-teman mau pakai nama apa. Di sini saya coba namakan export css.php. Nah, lalu klik kanan lagi, export cs.php. Klik kanan lagi, klik kanan file ya, meta.php. Lalu ke kanan lagi, file folder.php. Kanan lagi, file sidebar.php. Lalu yang terakhir ada user.php. Nah, ini untuk kebutuhan supaya nanti template yang kita integrasikan dinamis ya. Jadi teman-teman nggak usah ketik full dari body sampai penutup HTML ya, di view masing-masing halaman. Begitu juga yang homepage ya.
kanan new folder ya, kita tambahkan layout, lalu di layout kita tambahkan, sesuaikan juga ada underscore css.php, lalu ada .php, lalu ada cs.php, ada meta.php, ada header.php, lalu sudah ya. Nah, sudah. Ini untuk kebutuhan layout dari homepage yang akan ditampilkan untuk visitor ya atau pengguna. Kurang lebih segini ya untuk cuplikan di pertemuan berikutnya. Kita akan coba langsung masuk ke coding. Oh ya, untuk model ini ya nanti kita juga sama ya seperti controller. Ini saya contohkan satu saja yang out PHP kelas out model extend C. Nah, yang tadi C controller, yang sekarang C model. Seperti ini nanti untuk model ya, kurang lebih itu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum ditutup? Maka Kang ya. Sorry. Tadi pertemuan kemarin kita sudah coba jelaskan ya bahwasanya Codemeter ini mempunyai PC yang model controller, di mana model itu nanti berhubungan langsung dengan database ya. Jadi semua query yang kita butuhkan ya kan nanti adanya di model ya. Jadi data yang akan kita tampilkan di view nanti ya melalui controller sebelum masuk ke controller, terus di model terlebih dahulu untuk query-nya, kurang lebih seperti itu. Saya lupa ya, apakah terjawab teh? Terima kasih. Sorry saya lupa ya, sorry Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di pertemuan tadi. Semoga di pertemuan berikutnya kita masih bisa bertemu. Harapannya teman-teman mengikuti ya sampai di pertemuan 8, sampai nanti di pertemuan 8 sudah coba saya koordinasi dengan panitia bahwa nanti teman-teman akan kerja tim ya menggunakan Git, baik itu Hub, GitLab atau Bitbucket. Nanti di situ teman-teman tidak akan menjadi full stack developer ya. Ini akan tetapi nanti bisa dibagi-bagi siapa front end developer, siapa back end, siapa database. Ya, seperti itu kurang lebih. Saya kembalikan ke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang Sebelumnya kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Mangga dari divisi Kominfo, Dekdok, maaf. Oh ya, untuk materi ya teman-teman, seperti biasa saya share di grup chat, nanti linknya akan dibagikan oleh panitia ya. Terima kasih. Baik, silakan all kami semuanya. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua ya. 1, 2, senyum.
Slide terakhir. 1, 2, senyum. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih ya, Akang dari Divisi Pupdok. Alhamdulillah teman-teman, kita udah melewati acara Dikot ini di pertemuan kedua. Nah, ini ada pemberitahuan juga untuk nanti hasil record pertemuan tadi bisa kalian lihat di YouTube-nya Himatip karena kita bakal upload ya untuk pertemuan dua ini dan mohon maaf sekali untuk pertemuan kemarin, pertemuan pertama itu tidak sempat di-upload karena ada kendala satu dan lain hal ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti akan membahas tentang mengintegrasikan template Bootstrap ya buat teman-teman yang mungkin pengen atau mau cari materinya terlebih dahulu buat memperluas diskusi kita di minggu depan, boleh banget ya teman-teman biar diskusinya makin asik gitu. Kayak tadi kan teman-teman responnya juga udah mulai bagus gitu ya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah menyempatkan hadir, seluruh peserta, dan tak lupa juga terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan Dikot ini, semoga kalian bisa mengikuti sampai pertemuan terakhir ya, karena bakal ada project juga dari Kang Gagas. Pokoknya mah tetap semangat di tiap pertemuannya. Semangat, semangat. Ya, udah. Terima kasih semuanya. Akhir kata, saya Erika Yuni Bastian. Mohon maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman boleh untuk meninggalkan roomnya.